menggairahkan ekonomi, ya karena dia menciptakan apa ini namanya pasar, ya sehingga multiplier efeknya terjadi, gitu ya. Makanya perlu job security. Ya keamanan kejamin. Hampir semua negara-negara yang sudah mapan itu lulus sarjana tinggal milih aja. Orang-orang yang sekolah mungkin S2, yang S2 atau S3 itu orang-orang yang betul-betul sebetulnya orientasinya untuk pengembangan ilmu, gitu ya. Kan faktanya kan kalau di negara yang masih belum mapan karena pekerjaan belum sip, kerjaan susah, kemudian orang milih sekolah, gitu ya. Eh, hanya dijadikan bemper, tidak menjadi orientasi dia pasca itu. Atau yang kedua sedikit pragmatisnya tuntutan untuk karir, kan gitu ya. Sehingga ilmu nggak berkembang tuh, gitu ya. Ilmu nggak berkembang. Makanya saya kalau boleh autokritik sebetulnya di kita banyaknya pejabat-pejabat yang sekolah sampai S3 itu dalam konteks keilmuan perguruan tinggi nggak banyak, nggak semua. Meskipun nggak semua ya, tapi nggak banyak gitu yang bisa memberikan kontribusi apa sih gitu ya, yang bisa dikontribusikan. Karena untuk seorang yang sudah sampai di PhD itu ya, setidaknya dia harus ada novelty kan, temuan-temuan baru. Ya, saya mengkritisi melahirkan 4 teori baru, mengkritisi teori-teori ekonomi klasik gitu ya. Itu hanya bisa dilakukan orang-orang S3 yang serius gitu ya. Kalau enggak berkembang ya, sekedar basa-basi, sekedar seremonial, kemudian sekolah. Ya, dapat gelar, kemudian tapi kontribusi keilmuannya untuk nilai manfaat nggak dapat gitu. Nah, ini sisi lain. Makanya kenapa di negara Barat yang sudah mapan sekolah untuk kepentingan ilmu, ilmu jadi terus berkembang. Karena dengan serius. Kemudian juga berkaitan dengan food security, pangan itu sebuah keniscayaan dan ini program pemerintah sekarang gitu ya, Pak Prabowo gitu ya. Ketahanan pangan itu penting sehingga semua elemen termasuk di kepolisian dan TNI juga punya program bagaimana menciptakan food security. Saya sepakat sebetulnya ya. Saya tertarik, bahkan saya jika punya lembaga yang mampu saya akan turut serta ini ya. Food security ini langkah dasar sebetulnya ya. Kalau kamu baca teorinya David Korten tentang basic need ya, tentang basic kebutuhan dasar itu pangan, gitu ya. Kalau pangan udah beres, bahkan udah sampai berkembang gitu, menjadi banyak alternatif, itu menjadi punya kontribusi besar pada kesejahteraan, gitu ya. Agroindustri, agrobisnis, ya itu harus berkembang. Lihat itu Thailand, itu mengembangkan berbagai macam agroindustri, ya. Bahkan sampai terkenal istilahnya. Kalau kates Thailand, kan gitu ya. Durian Bangkok, itu coba bayangin dong, durian di Indonesia saya minagir kalau ya durian ucok itu ya, yang jualan ternyata ucok tapi duriannya bayangin. Durian itu kan makanan negara tropis ya. Cina nggak ada loh. Ya. Makanya kita kalau berkompetisi ya durian aja ya. Salah satunya ya. Apa itu hasil-hasil tropis ya. Hasil-hasil tropis. Kalau teknologi udahlah. Apa yang sudah dikembangkan Cina kita jangan lawan. Amerika aja kelabakan. Amerika ngeban prosesor ya. Kelabakan sekali sekarang dia. Ya. Event nggak boleh pakai Google pun nggak pakai Android. Nah, dia ngembangkan harmoni malah. Malah sekarang lebih mapan. Jadi kalau nyangkut teknologi nyerah. Kita itu baru bisa nandingi Cina ya untuk ukuran sekarang itu kalau bergerak di sektor yang tidak dikerjakan oleh Cina gitu toh. Kalau semua sudah, pergilah kalian ke DIY ya, DIY ya, semua produk Cina, Oppo ya. Saya itu setiap masuk ya kemarin ke Malang, mampir juga saya ke DIY. Oh no, saya tak tunggu, ini kok durung duwe. Ini itu keren ya dalam hal itu ya. Kemudian ya,
keamanan terhadap kebutuhan energi ya. Karena dunia ini bergerak karena faktor energi. Coba kamu perhatikan seluruh dunia, even Amerika Serikat. Sebetulnya yang diperebutkan itu kan energi. Menguasai Timur Tengah itu kan menguasai energi sebenarnya. Menguasai energi, semua yang berebut. Selama Indonesia ini masih punya sumber-sumber energi meskipun fosil ya, itu masih diburu, masih menjadi gadis cantik ini ya. Afrika dengan kobalnya, ya, di negara-negara penghasil energi ini jadi primadona ya di dalam teori-teori ketergantungan mereka tetap digantung sampai kapanpun dikasih utang ya kemudian dijerat gitu ya. Biasanya yang dihutangi itu pembangunan infrastruktur terkait pelabuhan dan transportasi pasti ya. Kalau nanti nggak bisa bayar utang, pelabuhannya kan dikuasai ya, baik bandara atau pelabuhan. Sehingga proses terjadinya pengiriman barang-barang yang ada itu kan dia yang berkuasa pada pelabuhan ya. Bangladesh kena, Kongo kena ya. Indonesia kalau nggak hati-hati bayar utang ini kok apa ini? Pelabuhannya yang ya harus hati-hati. Karena gitu konsepnya ya. Karena biar terjadi proses mau infiltrasi nanti setelah ini kita bahas itu akan besar pengaruh. Nah oleh karena itu kita harus mampu mengembangkan berbagai macam energi alternatif sehingga sampai pada titik energi security menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional dan negatif dan ekonomi global. Ini yang kita ini belum ya. Kita kan kemarin sampai di sini. Apa dampak positif dan negatif dari ekonomi global? Pasti semua ada dampaknya. Ya, sekarang kita lihat dari sisi positif. Ya, sebagai negara terbuka dengan kerjasama dengan banyak pihak itu memicu dan memacu sikap kreativitas dan inovatif masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang tidak bisa, ya satu hal yang dibutuhkan. Kalau kita kan nggak bisa ya mengalahkan teknologi di dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam hal menyelesaikan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan. Tapi menemukan cara menghasilkan pekerjaan yang baik dan cepat itu butuh orang, butuh kreativitas dan inovatif. Jadi sebetulnya kita masih punya chance, masih punya peluang. Kreativitas ini nggak bisa dikerjakan mesin. AI sekalipun, ya. AI sekalipun itu kan tidak bicara tentang kreativitas. Dia modal algoritma saja sehingga dia bisa kemudian menganalisis. Tapi kreativitas itu kan artinya kan bisa memberikan alternatif. Nah, memberikan pilihan-pilihan lain. Substitusi pangan butuh kreativitas. Itu hanya manusia yang bisa. Ini mesin. Ya. Kemudian AI ini bisa mati ya. Kalau nggak digunakan mati dia. Manusia kalau ingin matikan teknologi nggak usah digunakan. Matiin aja ya. Gitu ya. Atau misalnya dosen kalau ingin enggak AI enggak menjadi pilihanmu, kita bisa menyuruh mati itu AI itu kalau kamu pekerjaannya tugasnya itu mencari alternatif. Mencari alternatif. Ya. Tugas apa saja. Kan gitu. Dan inovatif itu mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Ya. Misalnya temuan-temuan berbagai macam hasil pertanian, misalnya jagung hibrida, jagung macam-macam, atau beras IR berapa sampai berapapun, atau ragam jenisnya, itu hasil dari daya kreatif dan daya inovatif manusia. Berbagai macam perkembangannya bibit itu, teknologi. Nah, kita berhubungan dengan dunia luar itu untuk membuka cakrawala berpikir kita bahwa di luar sana itu sudah sampai mana. Kita kita ya harus ada milestone atau loncatan. Eh, analognya gini.
Misalnya bapak kita itu dulu nggak kuliah, kemudian kita kuliah. Bapak kita kerja di sektor informal, kemudian kita kuliah kerja sektor formal dan ekonominya mapan. Anak kita itu kan beda lompatan milestone-nya dibanding kita saat menjadi seorang anak. Mestinya anak kita itu jauh lebih uh, uh, lompatannya ya. Ya, harus harus seperti quantum leap ya, leap quantum ya. Lompatannya itu harusnya luar biasa. Wong pijakannya nggak sama. Nah itu bisa dipacu, dipicu dan dipacu oleh pergaulan global. Gitu, pergaulan global. Saya kemarin coba-coba iseng di kelas saya mahasiswa S1, kemudian saya tanya, dari sekian banyak, ada kelas saya di ekonomi pembangunan itu ada sekitar 120-an mahasiswa. Saya tanya, berapa di antara kalian yang sudah, itu masih spend on merestorasi kembalinya itu cepat. Gitu loh ya. Jadi ini perlu dipikirkan. Coba kamu lihat revolusi kebudayaannya Cina di awal-awal tahun 60-an, 70-an. Mengirim begitu banyak. Dia mereplikasi Jepang, mengirim begitu banyak anak-anak muda Cina untuk belajar ke Amerika. Modal nih, budal, budal. Untuk kemudian kembali seperti ini di Cina.
Nah, ini namanya memacu kreatif dan inovatif. Nah, kita mau bikin paspor nanti kabur aja dulu. Nah, gini. Kita sih banyak pergi, tapi TKI, TKW gitu ya. PMI lah sekarang ya, pekerja migran Indonesia. Terus jadi masalah. Ini ini problem, Rek. Makanya sekarang itu Kementerian Pak Karding itu ya, Kementerian Pekerja Migran Indonesia ya, sekarang jadi Migran. Kalau dulu kan BP2MI ya. Itu kan berupaya untuk mengirim orang terdidik untuk bekerja di luar negeri itu. Karena apa? Diharapkan bisa terjadi transfer knowledge, transfer teknologi. Nah, ini dampak positifnya ya. Nah, sehingga kita bisa bermain di ranah global, berkompetisi nggak ada keraguan sama sekali. Dua, mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mudah mendapatkan barang dari luar negeri. Yang kedua, mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga yang terjangkau. Ya, ya ingat salah satu indikator kesejahteraan itu ditandai oleh ketersediaan variasi barang dan jasa itu semakin banyak. Orang punya alternatif pembeli apa saja alternatif sejahtera. Semua ada, semua serba murah. Dan itu dampak positif ekonomi global. Kita apa bekerja sama dengan terbuka dengan negara lain. Iya kan? Sekarang kan produk Cina ini kan gila gitu ya. Yang terakhir itu apa? Mobil listrik itu ya. Buatan BYD itu ya membunuh Wuling ya, membunuh Wuling gitu ya. Harganya luar biasa ya. Jadi kita ini diuntungkan. Dan itu kan nggak kebayang kayak Korea Utara, Burma, ya, atau mana itu negara Amerika Latin itu, negaranya Fidel Castro itu, apa itu? Kuba, Apa namanya? Kuba. Kuba, gitu ya, yang masih tertutup, ya semi tertutup lah, ya maju-maju, ya. Nah kita sekarang apa aja alternatifnya, harganya bisa luar biasa. Tiga, bertambahnya lapangan pekerjaan akibat dan investasi asing dari luar negeri. Otomatis kan, dengan jumlah penduduk yang begini besar ya, 283 juta jiwa. Di Indonesia ini pasar yang sangat menggiurkan buat investasi gitu ya. Itu pun dengan catatan kalau kita punya eh, fasilitas. Kalau kita itu nggak punya sumber daya alam yang cukup, sebenarnya kita bisa jual jasa kayak ya Singapura itu ya. Kita ya syukur sebetulnya kalau kita itu mampu. Kenapa kita nggak menjadi eh, dulu harapannya kan si Jori itu masih ingat ya si Jori ya. Tahu nggak si Jori? Pernah dengar nggak? Dulu itu ada kerjasama Singapura Johor Riau. Jadi segitiga ini untuk menjadi tempat eh, berlabuhnya barang-barang dari seluruh dunia. Kan gitu. Ya. Supaya bongkar muatnya itu harusnya nah Singapura fokus ya dibangun, tapi Johor dan Riau ya, termasuk apa ini Batam ya, ya berkembang malah jadi barang selundupan di sana. Nah, ruwet kan gitu, iya kan? Nah, ini kan ya apa ya Singapura tadi kayak ini malah tempat buangan. Gitu.
Nah, ini kan berarti komitmen dari nah, maksudnya dengan jumlah penduduk yang luar biasa besarnya, dengan jumlah wilayah yang begitu luasnya, mestinya Indonesia sangat-sangat menarik ya investasi asing dari luar negeri. Nah, makanya teorinya Dos Santos itu kita ini gagal itu karena faktor dalam negeri kan, ya toh? Korupsi, konflik yang tidak pernah habis sono, gitu ya. Ini sebagai bentuk proses pembodohan itu memberikan kontribusi kita akan tetap menjadi negara tergantung. Jadi negara satelit tidak akan pernah menjadi eh, negara utamanya itu. Mestinya harus berkiblat di Indonesia dengan PDRB yang begitu besar ini kan. Kita ini kan termasuk PDRB-nya lumayan besar ya, masuk 20 negara PDRB terbesar di dunia misalnya ya. Kemudian terbukanya kesempatan kerja di luar negeri, automatically ya. Ya. Cuma ya jangan tenaga tak terdidik ya, sekedar jadi pembantu atau asisten rumah tangga. Jadi ya kalau suster masih lebih bagus lah ya, masih berpegang. Tapi bayangin kalau satu orang expert Cina kerja di Indonesia itu berapa nilainya, gajinya luar biasa besar. Berapa expert kita yang bekerja di luar negeri? Banyak kan malah nggak balik, malah nggak balik-balik gitu loh ya. Nah ini yang tidak menguntungkan buat Indonesia ya. Tapi ini chance membuat kita, makanya globalisasi ekonomi itu punya sisi positif. Tapi nah, karena kelemahan-kelemahan kita di dalam mengantisipasinya, nah, maka ada dampak negatifnya, terutama dalam hal persaingan dengan barang-barang global. Di mana pasar nasional kan dikuasai barang-barang impor. Ya, Anda tahu Tanggulangin ya, yang rumahnya Surabaya atau Sidoarjo, kan tahu ya Tanggulangin ya, tempat dulu sangat terkenal sebagai industri, klaster industri rumah tangga DRT yang memenuhi kebutuhan aksesoris ya, sepatu, alas kaki dan aksesoris, sepatu, tas, eh, apa ini sabuk, aksesoris, dompet, namanya Tanggulangin luar. Atau kalau Jawa Barat Cibaduyut ya, Bandung ya. Nah, sampai sekarang pergi aja sana ke Tanggulangin. Emang ada barang dari Indonesia? Nggak ada. Semua produksi dan dijual di sana. Matilah kita. Ya. Saya masih ingat dulu dulu pernah diskusi untuk gini, untuk mendukung perkembangan Tanggulangin itu sebelum kasus Lapindo ini. Para industri itu diskusi dengan kita saya diundang di Tanggulangin waktu itu membicarakan tentang mungkin nggak tol itu ada akses jalan masuk ke Tanggulangin. Jadi nggak, kalau masuk lewat Sidoarjo itu masih jauh. Jadi kan masih sebenarnya itu akses. Jadi dengan pihak pengelola tol mungkin enggak itu langsung. Jadi keluar masuk dibuat pintu. Itu kalau Cina jika no. Ini kan Indonesia nggak dibuat kan. Iya kan? Itu kalau Cina ada akses itu. Pengkarek nyudet aja. Apa susahnya? Kan gampang karek nyudet itu. Kan memancing ini, memancing orang untuk datang berkembang klaster itu kan. Nah, dulu ada namanya Haji Bukhori. Saya masih ingat Haji Bukhori. Haji Bukhori ini, waduh kalau lihat orangnya wis tapi dia itu pengusaha paling, salah satu pengusaha legendaris di Tanggulangin itu. Karyanya banyak dan barang-barangnya berkualitas. Haji Bukhori itu kemudian melahirkan namanya, kalau kamu pergi ke mall yang masih ada, saya ingat saya masih di data plaza itu namanya Buceri. Buceri itu industri ya alat-alat tas, ngerajin,
eh, itu punyanya Haji Bukhari. Eh, misalnya ditulis toko atau apa Haji Bukhari pasti gak payu supaya memberi nilai kayak Versace gitu ya, kayak channel ya. Diganti Buceri padahal Haji Bukhari ya, gitu. Itu bagus itu dan asuk dan masuk tuh. Dan memang barangnya dia cerita tentang bagaimana bahan bakunya dia ngambil dari Italia. Bahan baku produknya sebagian itu dari Italia. Tapi sekarang lihat, kita nggak ketemu loh tas-tas yang buatan Haji Bukhari atau Buceri itu di mall-mall. Dulu sangat merajai, banyak sekali. Nah ini yang namanya pasar nasional dikuasai barang-barang impor. Jadi itu impact-nya. Kenapa? Kenapa Pak Eko? Yang nggak bisa bersaing. Dalam hal apa Pak Eko? Apa punya? Harga, kualitas. Lain Cina itu ngawur Pak. Ngawur Pak. Meruntuhkan semua teori Pak. Cina itu meruntuhkan semua teori. Iya kan? Cepat, berkualitas. Berkualitas, murah. Lu coba. Cepat, kualitas, dan murah. Itu kan bertentangan semua Pak. Tapi Cina bisa. Kita kok nggak bisa. Sama naik kepingin selamat, 10.000 nyelo selamat ya kalau naik becak, ya kan? 10.000 tabrak-tabrak no ya. Nah, ini enggak loh. Nah, jadi ini luar biasa. Gimana itu sekarang kita itu bisa pilihannya menurut saya ada insentif pajak ya, gitu loh. Mereka-mereka yang bergerak, ini solusinya ya, ini solusinya mestinya. Saya berharap ada insentif pajak terhadap apa Pak Eko? Ini produk-produk lokal malah dipajeki. Nah, saya malah kah bonus, insentif, bonus. Cuma orang Indonesia itu kalau dikasih insentif terus nakal, main fiktif. Iku loh, waduh aku sampai sumpek. Ini didorong, dipush kok jadi maling, kan gitu loh. Kok berkolaborasi dengan pihak-pihak juga, kan gitu ya. LC fiktif, ya letter of credit fiktif, ya dari luar negeri supaya untuk dapatkan restitusi pajak kan gitu ya. Waduh, ya apa sih kita ini ngeruwet ya. Semua ini kejahatan ini apa ini namanya kultur. Kemarin saya tuh ditanya itu di kelas kakak kelasmu ya, di kelas teknologi informasi. Pak Eko, faktanya di dalam proses pengadaan meskipun pakai e-katalog lah, pakai penggunaan teknologi itu orang itu masih masih bisa melakukan kong kali kong. Ini orang dalam sendiri, orang-orang itu sendiri. Dulu saya di bagian ini, Pak. Tapi itu semua bisa diatur. Teknologi itu masih bisa diakali sama orang Indonesia. Lek wong nyangkut Indonesia jadi ini kan setannya iso dibujuki ya setan iso dibujuki mbek wong Indonesia gitu ini gitu. Wis kejahatan itu yang pembunuhan di Pacet itu ya. Cewek dibunuh pasangan kumpul-kumpulnya itu kan narasi judul headline-nya itu setan aja sampai geleng-geleng kepala melihat kesadisan lu setan udah sampai ngawur kira ini setan nih loh sampai itu narasi betapa ruwetnya orang Indonesia gitu lah itu mungkin sumpah nih sumpah maksimal nah kan sumpah ya harap tugas sih maksimal malu gak usah sumpah itu lu duniawi ya sumpah biasa biasa ya dan kan gak stres. Nah, aku dia yang ketemu aku iki sih nggak ada sumpah menurut kamu culik. Nah, dosen nggak ada no sumpah ya. Ya. Dosen ngamuk mau tinggalan ngono atau rungokno ae lek wis sampe ngomel-ngomel wis mari bareng. Sudah lah, Pak. Ngono. Ya sudah kalau udah saya mau pulang ini. Dosen mau ngomel dosen ini sarno ae. Jenenge dosen ya siapa ngomelannya. Mungkin bayarane durung cair ya. Mungkin ada masalah keluarga. Serungokno ya dosen mau ngomel gak usah terlalu masuk hati biasa. Terus ini
guyuan ae ya. Dalam hati ojo diguyu, lucu Pak sampe niku lek ngamuk ojo ngono kan tambah diamuk ya. Maksudnya nggak usah stres biasa ya maksud saya ya. Maksud saya itu biasa-biasa gitu ya. Karena bang kita itu ini ini ada kisah. Ada satu keluarga, nonton bagus ini. Iki sindiran. Satu keluarga itu nonton film horor ya. Api, film horor. Tapi yang ngajak nonton itu neneknya. Nah, cucu-cucunya yang sudah remaja tidak nonton film horor. Nah, setelah di dalam ini kisah nyata ini, Anda ceritanya. Setelah di dalam gedung bioskop itu, wah, karena nonton nenek itu tok yang nggak pernah takut. Cucu-cucunya ada yang sembunyi, ada teriak. Neneknya itu nasihati gini. Ini nggak seberapa, nggak menakutkan. Kehidupanmu lebih menakutkan. Jadi orang normal ini lebih menakutkan daripada delok setan. Waduh, sindiran garis keras itu. Ngerti ya? Hidupmu itu lebih menakutkan daripada. Nah, saya mau berpikir, yo takut, lapo udah baik tiga takut, ya biasa-biasa aja. Jadi saya kalau nasihati Pak Rektor ya, Pak Rektor kita mari kita doakan ya beliau habis operasi ya, operasi jantung gitu ya Mas. Mudah-mudahan rektor kita yang baru ini selalu diberi kesehatan ya. Amin. Diberi kekuatan untuk bisa memimpin UNER ke depan jauh lebih baik. Saya nasihati, saya jenguk sana. Gak usah mikir jeru-jeru itu duniawi. Ya, sampai apa mikir jeru-jeru itu biasa ya. Karena kan masih adik kelas saya. Gitu ya. Jadi gak usah jeru-jeru. Ya. Kalau dalam konsep Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi. Ya Allah, jangan aku beri beban aku melebihi kemampuanku. Makanya lihat dosen kayak tugas lebih kemampuanmu. Dosen ini lebih Tuhan. Jadi dosen itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa ngono ya? Karena si tugas soal berat-berat. Nah, saudara-saudara sekalian, ini dampak negatifnya. Barang-barang impor itu kalau tidak kita antisipasi, ditampung aja tanpa ada yang namanya prepare, persiapan dari kita, kukut ada. Ya. Memicu gaya konsumerisme terhadap barang-barang negeri impor. Fakta kan ini ya, berlaku hedon, banyaknya barang-barang KW, mirip. Aku pernah ya, nang Malaysia, nang Petaling. Di Kuala Lumpur itu, di Petalin ya. Itu pusat barang tiruan produk-produk sedunia rek ngasal Fandi Channel mungkin yang pernah pergi ke sana ya wis ini mak-mak dok masa mak-mak Indonesia ya. Mak-mak Indonesia bawa barang-barang yang di luar harganya 20 juta ini disatakan cuma 400.000 mirip es kayak ATP loh ATP amati tiru plek plek es mirip nih ketoro. Itu kalau yang pakai memang orangnya elegan, yang biasa barang mewah, pasti dikira asli. Ya. Kita ini kan tergantung siapa yang bawa. Ya. Kalau kita penampilan gak elegan, gak ayu, misalnya sumpah kayak barangmu asli, regane sak miliar sekalipun, mesti dinyinyiri. Barang palsu. Nah, orang Indonesia itu performan yang pertama yang dilihat. Jadi ini harus mindset orang Indonesia itu harus dirubah. Harus sekali-sekali pergi ke Monaco sana. Monaco kan barang elek. Kan atau pergi ke Estonia. Wong ayu-ayu. Masuknya tenaga kerja asing yang mendominasi terhadap tenaga kerja lokal. Nah, ini kemarin di Morowali ya. Jadi masalah kan pekerjaan-pekerjaan kasar dikerjakan juga buru-buru dari Cina. Ya karena itu investasinya Cina ya. Mungkin di Cina ya wajar ya punya investasi saya. Ya makanya kan harus. Tapi kan gimana proses perjanjiannya? Mengejar ngebon, mengejar ngelas, itu ya Indonesia ya iso lah. Akhir. Gitu. Nah ini negatifnya. Kalau kita kalah dalam proses perjanjian. Matinya usaha lokal yang tidak kompetitif dengan masuknya pengusaha-pengusaha asing. Ya, ya
MEE ya, MEA ya. Kita kan sudah menandatangani MEA itu 2000, MEA itu 2018 ya. Masyarakat Ekonomi ASEAN bebas. Ya. Kita berani ya menandangan ini. Sebetulnya yang rugi itu Singapura. Ya. Tenaga orang Singapura kerja di sini mau dibayar berapa? Ya kan? Semales ya kerja di Indonesia. Orang Indonesia boleh masih di Singapura kan gajinya lain ya. Nah, dengan adanya MEA ini kan banyak pengusaha-pengusaha ASEAN ya masuk ke Indonesia dengan berbagai terutama di bidang kuliner sebetulnya. Ya, sekarang kan banyak tuh makanan ala Korea, ala Thailand, ya. Itu kan luar biasa. Nanti jangan-jangan rawon itu dari Laos. Maksudnya negara Laos ya, duduk rawonnya teko Laos, ya, pahin. Karena kemampuan ini, rawon Laos, ya, tahu campur Kamboja, entek di sini lama-lama, ya. Orang rendang aja sudah diklaim oleh siapa? Malaysia ya, makanan terlesat karena orang Melayu. Ya, Malaysia kan selalu mengklaim nenek moyangnya orang Melayu. Gitu lah ya. Kita kan nenek moyangnya bukan orang Melayu, pelaut. Ya, coba nenek moyang kita kan bukan suku. Nah, nenek moyang kita itu pelaut. Nah ini guyonan ya, cuk. Nggak dijadikan sumber referensi. Nenek moyang kita itu adalah pelaut. Lagu itu. Ya, nah ini positif harus diamati, diantisipasi, dipelajari, dievaluasi, dan diambil kebijakan yang tepat. Nah ini harus tetap dipelajari terus menerus. Loh Pak, masa sih para pejabat kita, para pimpinan kita nggak tahu lah. Masalahnya itu mau nggak mengantisipasinya, bersedia nggak mempelajarinya, rela nggak terganggu kepentingannya. Pengusaha itu kalau disuruh milih dibanding jadi produsen kan milih impor. Impor lah, nggak perlu menghadapi aksi buruh, ya kan? Impor aja, jual jasa impor. Karena ngoper gitu kan. Iya kan? Barang kirim pelabuhan storage-nya ada kantor saya imet lah. Gak perlu ada gudang. Kalau ada gudang kan sewa sekarang. Yang prinsip modern kan gitu. Di Margomulyo itu persewaan gudang-gudang. Ya kan? Kalau kamu mampu menguasai barang-barang impor, kamu kulaan aja. Kalau pengen murah ya letter of credit pakai LC dengan bank asing. Cukup barang impor masuk pelabuhan, bayar, disimpan gudang sebentar, kirim langsung ke pembeli. Sebenarnya teh. Kamu sudah statusnya sebagai pengusaha importir Indonesia. Lulusan MKP UNER dan menjadi pengurus. Jadi ya, pengurus Asosiasi Pengusaha Importir Indonesia. Mantep ya. Kalau ingin jadi pengusaha impor, padahal itu kan pengusaha impor. Ini kalau skala kecil kan disebut makelar ya. Makelar ya, makelar sepeda motor ya, gede dikit kan disebut dealer kan gitu ya. Kalau skala besar importir, semodo ya, bahasanya aja berbeda ya dan sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan ini Saya dibacakan ingin bertanya Pak Eko. ya, Alice. Nggih, Pak Eko tadi kan bicara juga soal dampak negatif dari globalisasi nggih Pak. Kalau nggak salah dulu tuh ada bukunya Joseph Stiglitz yang soal globalization and its discontent yang banyak kritik soal tata kelola globalisasi global karena katanya kebijakan lembaga global itu cenderung juga memperparah ketimpangan antara negara maju dan juga negara berkembang. Kalau tadi Pak Eko kan banyak memberikan saran, misal apa yang harus dilakukan oleh negara kita, kemudian sebagai negara berkembang. Misal kalau seumpama tanggung jawabnya itu juga dibagi ke dunia internasional,
Seperti apa sih Pak Eko seharusnya desain institusi internasional itu yang harus dibangun agar kemudian kebijakan itu lebih adil atau lebih inklusif bagi negara berkembang? Mungkin itu Pak Eko. Oke, ya kamu ngutip punyanya Joseph Stiglitz ya. Memang dia bicara tentang globalisasi ya. Eh, Dia bicara tentang bagaimana penghapusan hambatan itu kan kalau nggak salah, seingat saya ya tentang ya sudah ya hambatan terhadap perdagangan bebas ya, integrasi ekonomi nasional ke ekonomi eh, internasional atau yang lebih lebih erat gitu ya. Bumi itu flat gitu ya. Kemudian dia mengkritisi kayak apa itu IMF itu kegagalan IMF kan gitu ya, seingat saya kan Iya, ya. betul Pak. Karena dianggap merugikan negara-negara berkembang. Iya kan? Iya. Joseph Stalin itu ini yang dia termasuk rumpun eh, eh, apa ini kita menjadi negara satelit, negara sedang berkembang itu sampai kapanpun tetap menjadi satelit negara maju sampai kapanpun. IMF itu kan rentenir internasional. Kalau saya memahami Joseph Stalin ini rentenir internasional, ya kan gitu. Eh, Tapi kalau kita jadi anggotanya, kita juga punya member. Sebetulnya itu kan kayak koperasi simpan pinjam, ya. Koperasi simpan pinjam, ya kan? IMF, World Bank, itu kan kita kalau sekarang BRICS ya. Kalau kita itu masuk situ kan harus setor, ya. Jadi konsepnya kan koperasi, ya. Koperasi simpan pinjam. Kalau di Indonesia koperasi simpan nilang, ya, gitu. Nah, eh, tadi eh, pertanyaannya Elis, gimana Pak mengantisipasi itu? Kita masuk negara global, tapi kita akan terjebak di dalamnya. Benar nggak? Yang masuk ke sana itu, eh, atau pertanyaannya gini nih, ada nggak sih Pak, orang-orang yang terlibat di dalam globalisasi, yang awalnya negara sedang berkembang, kemudian jadi negara maju, kan gitu? Iya kan? Kalau nggak ada, kenapa dipertahankan? Kan gitu. Itu sama dengan pertanyaannya Ahmadinejad kan. Kalau nuklir itu hal yang baik, kenapa kami tidak boleh punya? Tapi kalau nuklir itu hal yang jahat, kenapa Amerika, Rusia, mereka-mereka itu punya? Kan gitu. Ya sama ini sebetulnya. Kamu kan mempertanyakan gimana itu mengantisipasi kita kalau terlibat di situ bukan semakin menjadi lebih baik tapi menjadi lebih buruk gitu. Iya kan? Iya Alice ya. Iya, betul Pak Eko. Makanya tadi saya kembangkan pertanyaan, Pak, emang ada rujukannya kok kita jadi ikut? Kan gitu ya. Kok kita jadi ikut? Nah, ini gini, Bis. Yang pertama, eh, globalisasi itu keniscayaan. Dia bisa, gitu. Kan gitu. Terus, karena ini adalah sebuah keharusan, dan itu memang sudah diciptakan sedemikian rupa, kan tidak ada investasi bodong. Negara-negara besar itu kan investasi harus cari untung dong, kan gitu ya. Orang yang diajak ini kan seperti arisan ponci kan. Arisan ponci itu ya. Borak gitu. Kan mesti untung. Gak ada borak itu, rugi. Iya kan? Borak itu kan nyirik terus ya. Nyirik terus ya, Pak. Bandarnya itu kan nyirik terus. Ya, sama seperti itu. Arisan. Kenapa kita masih ikut? Nggak bisa. Kita harus ikut. Tetap harus ikut. Pertanyaannya adalah, tapi kita akan dimakan oleh itu, Pak. Kita kan nggak bisa. Faktanya kita itu kemakan, loh, Pak Eko. Ya. Nah ini kebodohan di kitanya, menurut saya. Jadi kebodohan dari kitanya, orang-orang di kitanya itu kita ini kan sebetulnya bergandeng powernya besar loh. Pasar besar nih, ya kan? Dengan jumlah sumber daya alam kita besar loh, PDRB kita besar loh. Bergandengnya kita itu
tim bergainingnya ya, saya masih lebih apresiasi pada ya Pak Karno itu zaman Pak Karno. Pak Karno itu nggak punya sumber daya alam yang banyak, tapi kan kendel gitu. Ngerti maksud saya? Kan di zaman ya sudah kalau itu keluar saya, kita bentuk sendiri. BRICS itu kan kayak gitu maunya. Tapi saya yang Cina masuk. Tapi yang inisiasi Cina sama Rusia masalah. Itu kan ngelawan Amerika. Tapi inilah globalisasi. Permainannya itu nggak bisa dihindarkan. Jalan satu-satunya ya orang yang memimpin di atas sana itu ya harus punya kapasitas di level itu. Orang pernah berdagang internasional. Gak cukup pemimpin nasional kita itu harus sudah level pedagang internasional. Gak cukup pedagang lokal atau pedagang kuliner. Aku gak nyindir kira ya. Gak cukup kalau hanya sekedar jualan terang bulan. Terus nanti gak iso ngomong nasional gitu, gitu. Internasional, wong semua itu sing diomong itu ya geopolitik lah ya. Kan semua ini harus punya knowledge tentang itu. Gitu loh. Ukurannya gini, kenapa Cina? Di awal 60-an, coba kamu lihat sejarah Cina. Orang dia jajajannya Jepang kan. Ya kan? 60 itu mulai merestorasi diri, mulai revolusi kebudayaan. Iso maju secepat ini. Cina loh iso. Kenapa kita nggak iso? Kenapa kita nggak bisa? Itu keberanian pemimpinnya. Nah, itu teori Dos Santos. Menghukum orang. Kamu korupsi, mati. Kamu korupsi, rampas hartamu. Kan gitu. Tegasnya dia punya itu. Nah, Indonesia itu nggak ada itu. Gitu loh. Eh, terus memang kita tidak punya nilai itu. Punya loh. Nilai ingat waktu saya mengatakan pada saudara. Dasar ideologis ekonomi kita kan Pancasila. Di dalam ekonomi Pancasila kan tidak boleh tiga hal itu. Free fight liberalism. Kan tidak boleh. Monopoli nggak boleh, etatisme juga nggak boleh. Kita sebetulnya itu sudah punya landasan dasar, tapi nggak dijalankan. Masalahnya gitu. Secara konseptual punya, tetapi komitmen konsisten enggak. Benar. Jadi semua itu terbangun oleh kultur kita. Gak melok, gak keduman. Gitu loh. Gimana kalau semua komisaris BUMN itu diisi oleh kaum relawan? Ya opo, saya harus kepingin roh. Maju kepingin maju ya opo. Yang basisnya itu dulu apa dia itu? Kemampuan di bidang pekerjaannya itu apa? Hanya karena balasnya matilah Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kebijakan dalam negeri berkaitan dengan prinsip direct man and direct police nggak jalan. Dua, korupsi masih merajalela. Tiga, konsistensi terhadap ideologis negara itu nggak jalan. Para pendiri bangsa ini sudah memberikan guideline yang luar biasa para pemikirnya itu. Gitu loh. Tokoh-tokoh Pak Yamin, Pak Karno, Bung Hatta, kan gitu ya. Kumpul itu berdebat tentang gagasan, tatarannya ide. Kan gitu ya. Nah, ini para menteri kumpul main domino. Ya apa? Pingin ruang. Kon berharap apa pada republik ini? Gak ngomong tentang pemikiran global diskusi. Loh, kamu aja mikirin Johnson Light gitu loh. Moco itu. Itu kan jangan. Aku sampai yo kudu ki opo? Wis main domino mbak penjahat pisan aku. Oh, wis dodo aku menteri loh, Pak. Aku mending menteri ini Donald Trump, Mas. Wis masuk penjahat, tapi kan ngomong aneh kuasa global. Ngatur Timur Tengah. Kementerian Pertahanan dirubah menjadi Menteri Perang sekarang. Terus karuan itu loh. Lah iki domino, Pak, domino, Pak. Iku lah nah biasanya kan orang dino yo ngene wong becak iku, Pak. Kita iku, Pak. Aku biyen nek domino zaman kecil-kecil wis main domino iku, Pak. Iki lek menteri terus ngono iku gak mau ngomong gagasan.
Gak ngomong ide, bicara diskus internasional, ketemu nang Wina kono kayak gitu loh. Iya kan? Kok ya pas dipoto main domino. Oh, domeso ya, sumpah. Saya kadang-kadang ngajari izin aja nih. Rek. Izin pada gimana ngasih contohnya? Wong isine elek kabeh ngene itu loh. Mas iku nemen orangnya. Ya, ya hari gini Pak, zaman netizen iki wis sembarang iku ono, Pak. Gitu loh, wis apa aja itu di bolak-balik gitu. Nah, tetapi kalau kita punya etik moral, punya literasi digital yang bagus, ya kan? Kita jadikan 4 hal kan? Digital skill, digital etik, digital security, dan digital culture. Kalau semua itu kita kuasai karena kita itu adalah orang-orang terdidik, orang-orang paham, ya gak sampai kayak gini lah Pak. Gini loh kacau hanya gara-gara TikTok, gara-gara medsos, X gitu ya. Bangsa ini loh kaget, udah sumpah gak Pak. Kabur aja dulu ya gak wani gitu, tuwa gitu ya. Nang ngono malah dadi apa gak direken wong barat iki. Pekerja apa wis tuwa ngene. Nah, gitu loh ya. Nah, ini makanya dari dalam nih SDM kita, komitmen kita, konsistensi kita. Itu harus kita rubah. Jadi nanti kalau kelak kamu jadi menteri, perhatikan. Pokoknya kalau kamu nyela anak buahmu, sini diskusi. Ojo, erek rujaan, ojo lah. Cuma anak buahmu mencari rujaan. Ya kan? Nonton Netflix bareng. Aduh ya Allah gitu loh. Itu privasi, nobar, teman-teman. Jadi Alis ya, mungkin nggak memuaskan, tapi ya kalau saya tetap faktor internal yang pertama. Kita nggak bisa menyalahkan dari luar. Yang namanya konsep infiltrasi, konsep invasi, itu ya harus dilakukan oleh setiap negara besar untuk mempertahankan dirinya. Kan gitu. Ya, itu harus mereka. Nah, sekarang kita aja. Bisa nggak mementing ini? Gitu ya. Contohnya Cina iso maju, Singapura iso maju, Thailand iso maju, kan gitu. Ya. Korea Selatan itu kan jajan Jepang juga, sampai ngamuk-ngamuk ya. Korea Selatan itu kalau sama Jepang terhadap kalau dia lagi apa itu nyekar ke lawannya buat Jepang kan penjahatnya buat Korea Selatan itu sebetulnya justifikasi penilaian seseorang itu tergantung siapa yang melihat gitu. Ya, oke, itu ya Liz ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, ada yang lain? Pak Eko. Ya, Mas, makan. Pak, tanggapannya ini Pak, pergantian Menteri Keuangan Pak. Kan update ini. Kon kuliah ini mau langsung breaking news ya. Jam 4 tadi Pak, breaking newsnya Pak. Nah, iya Langsung kan. dilantik, Iya, langsung kan berarti dilantik. mengikuti breaking news kan ini. Ya tadi. Tapi ya wajar lah. Wajar. Satu ya. Dulu ada namanya gini. Ada namanya Pak almarhum Pak Baharudin Lopa. Pak Baharudin Lopa itu mantan Jasa Agung atau BPK lupa. Nanti kamu tulis Baharudin Lopa, orang Makassar. Dia itu bilang gini, saya masih ingat kata-katanya. Seorang pejabat itu pada pusat yang saya tragis itu nggak boleh lebih dari 3 tahun, Mas. Lebih dari 3 tahun itu sudah di penjara. Jadi ini kan, Pak Baharudin Lopa itu. Ya. Tahun pertama itu penyesuaian, eh belajar, tahun kedua menyesuaikan, tahun ketiga memahami, tahun keempat maling. Jadi wis paham kabeh trik-triknya. Jadi kalau bisa ada rotasi terus. Itu beliau teorinya 3 tahun. Kalau merujuk pada itu, Bu Sri Mulyani itu dari Menteri Keuangan kan hampir 20 tahun ya. Betul. 20 tahun. Ya meskipun sempat berhenti ya sebentar Betul. karena kasus PLBI ya, karena negosiasi aja kan itu. Jadi ya wajar menurut saya. Dua, sepertinya ya Pak Prabowo ini mau
membersihkan semua yang sifatnya kontroversial supaya situasi dalam negeri ya senyap lah. Ya gak ribut, gak itu ya. Ini bagus juga kan. Bangsa ini kan kapan mulai bekerja kalau semua harus tiap hari ribut. Kan dalam negeri ingat tadi teori ketergantungan. Dalam negeri nggak boleh ribut lah. Nah, ribut terus nggak mulai-mulai. Cuma orang Indonesia itu kalau nggak ribut kan nggak asik. Nanti ributnya dibuat lagi. Ya. Dua, ya seperti ini. Ini sebentar lagi kena semua itu. Yang main domino itu telon. Parah ya, udah. Ya, kalau Bu Sri Mulyani memang sudah berapa kali ya, itu hanya persoalan waktu aja ya. Kalau kemarin enggak itu mungkin masih ditahan aja sama beliau dan sebagainya. Dan hidup lah kalau Bu Sri Mulyani kan hidup. Kamu taruh di mana aja bisa. Artinya mungkin kembali ke IMF atau jadi. Tapi kan juga bisa jadi berpengaruh terhadap ekonomi pasti. Pasti ada kontraksi sedikit nanti ini pasti ya. Kita lihat aja besok ya. Harga-harga saham, indeks harga saham gabungan ESG-nya kita nanti gimana ini? Udah ambrol, Pak. Nah, ya. Tutup tadi. Aku durung ngikuti kon ngikuti. Oh, Farhan nih aku Punya ngajar. portofolio, Pak. Ambrol Eh, semua, Pak. Punya kenapa? porto kita. Ya kan punya beberapa ini kan di sana juga, Wais. Ambrol semua, Pak. Bro ya, aduh, wes Ambrol, ya Pak. makanya ya jenenge risikoan main saham yang ngono iku. Gara-gara pantesan kon mau tak delok kula bolak-balik rambutmu ngene mumet. Tapi kan kalau orang pemain saham sejati jarno ae kan turun saat dan kan kok dilengkaskan apa sih bosen Nanti itu gak mungkin sampai terus itu pasti akan sampai saat turun itu tuku ae tuku naik kabeh dilengkas naik kami hukum ekonomi biasa ya hukum kuasa dua lah akan naik pada peaknya akan turun pada peaknya pasti up ya karena apa indikator ekonomi Indonesia kan nggak parah juga impor ekspor juga masih jalan lah kan gini ini kan sentimen subjektif ya sentimen pasar ya ada sentimen pasar itu makanya saya tuh heran Jepang itu perdana menteri ganti pun ya atau pemilihan perdana menteri tahunan ya LDP itu kan sering ya itu gak ngefek nang pasar ya deh Indonesia ini saya nggak tahu ya mungkin cara mengelola isunya yang bagus itu ya sebab kalau di kita kan biasanya enggak tiba noyo itu loh sehingga enggak antisipasi wis gak apa-apa akan diganti ini proses mencari ini ngono ben diantisipasi gitu senengan lo nggak kejutan Indonesia kayak film Conjuring juga kan kejutan nonton turun nggak Conjuring kemarin ya hari ini atau kemarin ya launching senang film horor jadi wajar menurut saya kontroversi yang dihasilkan mudah-mudahan ada insentif pajak menurut saya malah di dunia usaha terutama di UMKM ya nah, karena berat mas saya ini mas ya itu kalau pajak kendaraan bermotor diturunkan menurut saya ini pajak kendaraan bermotor turun naik gerak mas ekonomi mas nah, gerak pasti gerak ikut turun pajaknya turun insya Allah ekonomi gerak ya dan wani satu susu langsung malah saya pada punya teori kenapa ya kita itu kalau EKTP ini betul-betul dijalankan saya itu membayangkan kayak uang kuliah tunggal jadi begitu kini sekali bayar itu sudah untuk semuanya tinggal di leveling barang kita gitu loh jadi sekali aja dep wis mari nu gak mana bebas semua dapat gitu loh kayak Monaco loh mas Monaco itu kan
nggak bayar pajak, tapi uang setorannya jadi penduduk sana 2 miliar. Ini maksudku sekali bayar. Kalau uang kuliah tunggal, ya sekolah jadi gratis. Jadi betul-betul, nah itu Danantara itu kalau mau jadi temasek, ya aku ngono dapat gede. Jadi kalau dalam konsep Islam ya Baitul Mal. Sekali store, wish. Tuh. Kok di sekian tahun lagi baru store mana? Rumpuk mana? Nah, itu iso distribusi gede. Dananya ngumpul gede. Tapi kita dapat semuanya. Listrik. Misalnya ini, kamu setor awal segitu, dep. Kalau kamu menggunakan sekian kW, gratis kan. Lebih teko iku bayar. Basisnya token naik. Semua di token basisnya itu. Jadi semua punya orang standar. Dapat banyu gratis, sekolah gratis, gitu loh. Kesehatan gratis. Ya. Jadi gak usah BPJS sih kan kadang bayar kan gak ikhlas sampean. Enggak tahu sampean gunakno. Iya kan? Sampean punya 12 asuransi misalnya. Kan gunakno yang BPJS enggak. Tapi sekalian aja bayar, tapi dapat semuanya. Nah, sehingga saya dulu nyoba mengembangkan yang namanya kalau untuk kesehatan itu no sih kok kabeh wong berobat ke Malaysia ya kan gitu loh. Kok Sepang ya, kok ke sana ya gitu loh. Nah, medical tourism kan konsepnya gitu loh. Kita jalan buka medical tourism itu kan gitu ya. Kita nah, itu Mas. Jadi menurut saya ya sudah waktunya jangan berlebih, jangan memuja orang. Kita tidak boleh digantung sama orang sebetulnya. Gak bagus Indonesia itu. Indonesia ini kan cenderung gitu kan, memuja orang. Ya, padahal kalau di banyak negara barat ketua partai kan bisa ganti-ganti. Kalau di kita kan owner masalahnya. Gitu loh. Ini juga kritik buat diri kita mestinya kan pemilik gitu ya. Oh, nah, harusnya nilai-nilai gitu yang harusnya dibuang. Nah, termasuk kepada Bu Sri Mulyani gitu ya. Ini loh akibatnya. Begitu diganti ngefek ke pasar, ya kontraksi kan nggak bagus. Gitu, ekonomi kok digantung sama orang. Gitu Mas. Iya, matur nuwun, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Nah, ini kan teorinya gini. Ini untuk melawan ekonomi publik harusnya gini. Keberhasilan investasi atau bisnis secara mikro adalah memperoleh jasa laba. Karenanya laba adalah tujuan dari uang bisnis, kayak swasta itu boleh laba. Benar nggak? Nggak ada kan misalnya gudang garam. Makanya sampai kemudian ada CSR itu kan tuntutan. Mau bagi nomornya labamu sekian persen, 5% dari keuntungan bersihmu gunakan untuk CSR. Kan gitu ya. Tapi kan tetap bisnis. Bisnis itu cari tujuan, laba itu tujuan dari bisnis. Nggak boleh ada bisnis itu nggak ada laba. Gitu ya. Nah, di negara kita BUMN dan sebagainya itu kan dunia usaha. Mestinya bisnis yang utama punya fungsi sosial ini kan di samping kepentingan bisnis yang orientasinya pada profit juga punya tujuan sosial. Juga itu kan tambahan. Juga punya tujuan sosial. Menjaga keseimbangan. Tapi ini kan tujuan sosial ini jadi setoran. Gitu loh ya. Ingat loh CSR-nya BI yang masuk ke Dewan yang jadi rame itu kan ya. Ini jadi setoran. Nah ini loh ragu sih orang kita. Maksud saya ada quote ini ya. Gimana caranya supaya kalau orang investasi ke kita itu dapat laba dari keuntungan yang memang betul-betul laba. Jadi jangan ditambahi oleh beban yang lainnya. Beban sosial yang lainnya itu tugasnya negara.
supaya menarik orang untuk investasi. Kok bisa begitu, Pak? Faktanya, Pak, jamin kalau ada orang investasi di sini, sudah ditanya izin usahanya, mengeluarkan izin ini aja harus wow. Belum lagi kalau merekrut karyawan ketemu sama ormas, iya kan? Harus masukkan ini, harus ini. Dipaksa oleh situasi. Nah, padahal tujuannya ke bisnis. Ekonomi publik untuk konten kesejahteraan itu urusannya negara. Ini yang diterapkan oleh sekarang Vietnam yang meniru Cina. Sekarang investasi, kan investasi bisnis. Masalah wong demo, masalah itu berhadapan dengan pemerintah gitu lah. Jadi jangan dibebani. Nah, ini quote-nya. Jadi saya hanya mengingatkan ekonomi publik itu tugasnya membuat kesejahteraan. Jangan dibebankan kepada investasi. Gitu ya. Hanya sekedar say aja. Yang kedua, kebijakan ekonomi negara dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Ingat kemarin dalam ekonomi publik itu peran pemerintah itu apa? Ada 3 hal. Masih ingat nggak? Dalam ekonomi publik peran pemerintah itu adalah mengatur, mengarahkan, dan mengawasi. Oh, giling-gilingen niku. Nah, jadi peran pemerintah dalam ekonomi publik itu adalah mengatur, mengarahkan, dan mengawasi. Swasta tadi itu adalah pihak yang diatur, diarahkan, dan diawasi. Tidak boleh ada konflik of interest. Jadi kalau posisinya seseorang itu adalah sebetulnya pihak yang diatur, diarahkan, diawasi, yo ojo didadekno menteri sing ngatur, ngarahkan, mengawasi. Gitu loh. Seperti Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu pengusaha yang harusnya diatur, diarahkan, diawasi. Tapi jadi menteri BUMN. Kan ini opo? Pasti jadi konflik of interest. Kan gitu. Dalam ekonomi publik itu dia kudu dipisah no. Itu supaya tidak ada konflik of interest. Itu ya. Itu diingat-ingat dulu karena nanti hubungannya ke sini. Yang kedua, kebijakan ekonomi apa yang dilakukan dalam mewujudkan ekonomi publik. Kebijakan ekonomi negara dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Ya, tadi saya prolog, investasi itu cari bisnis cari untung, cari laba. Supaya labanya itu maksimal, maka dia harus produktif dan efisien. Ya. Kata-kata efisien ini penting karena dunia bisnis itu kadang mengeluarkan biaya-biaya tak terduga. Ono sepak bola ulang tahun kok nyumbang. Ya. Ono kepolisian ulang tahun nyumbang. Ya kan? Ini hari Bayangkara, Persibaya menang nyumbang. Gitu. Ulang tahun kota nyumbang, ulang tahun kabupaten nyumbang. Ini gimana mau efisien? Kan gitu maksudnya. Nah kalau sampai boleh tanya, boleh enggak? Listnya itu. Saya tuh punya tetangga punya bisnis. Rumahnya itu dijadikan pabrik untuk baju muslim ya. Abuya namanya. Iku mas jenenge ini siriwari minang ngarepe jam anu kontrol tele. Gimana, Mbak? Sehat? Kata-kata sehat itu kan bahasa simbol. Sehat, Mbak? Bisnis lancar, Mbak? Lancar. Ya, lancar, Mbak. Butuh paham. Gitu. Gitu loh. Maksudnya kan gimana? Nah, ini baru di level bawah, Mas. Sama ada di level atas. Apa enggak domino bersama tadi? Gitu loh. Ayo, harus efisien. Yang mana, Pak? Ya, efisien, produktif, sebuah keniscayaan. Semua harus produktif ya. Gimana bisa produktif? Kalau barang nggak efisien, daya laku, daya saingnya kurang. Kenapa? Karena nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Ada faktor-faktor eksternal. Ya, karena nggak efisien, nggak laku, jadi nggak produktif. Padahal untuk mencapai kesejahteraan itu kebijakan ekonomi negara bisa mendorong pertumbuhan bisnis. Barangnya bisa bersaing, maka dikelola secara efisien. Kalau efisien, barangnya laku, maka akan jadi semakin
produktif. Kalau semakin produktif, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan tenaga kerja dengan berbagai macam insentif atau bonus-bonus yang dia dapatkan. Kan gitu. Kemudian berkaitan dengan kompetensi dan etika usaha. Sehingga free trade liberalism atau monopoli yang dilarang di dalam konsep ekonomi Pancasila tadi bisa tetap terjaga. Ya. Punya kompeten, gak mentang-mentang anaknya pejabat, anaknya jenderal, ya, kemudian punya usaha, dipaksa ya. Saya masih ingat, dulu ada namanya gini, Edi Tansil. Nanti kamu tulis ya, Edi Tansil. Edi Tansil itu waktu zaman itu koruptor terbesar, korupsi terbesar di Bapindo. Ya, dia itu kredit 1,2 triliun kalau nggak salah itu. Yang kemudian dia lari. Dia beli alat gini. Cara kerjanya gini, Ren. Saya gini, saya pengusaha. Saya mau ngajukan kredit ke bank pemerintah. Nilainya berapa Pak Eko? 1 triliun misalnya, 1 T. Gimana caranya saya bisa dapat? Saya akan mengajak anaknya pejabat untuk jadi bagian dari perusahaan saya. Saya mau ngajukan nanti. Nah pejabat ini saya kasih saham 20%. Ya. Saham 20% dia ngajukan ke bank. Kalau kredit 1 triliun di zaman itu ya, 1 triliun, turunnya kan nggak 1 triliun. Ya, anggap aja untuk pembinaannya bla bla bla, turunnya 950 miliar M. Untuk usaha, proposal, setelah turun dan sebagainya, anak pejabat kan punya 20%. Keluar Pak dari perusahaan untuk, ini kan sudah turun nih uangnya. Keluar dia mendapatkan sahamnya. Maka kalau misalnya dimulai dari 0 sampai 950, berarti dia dapat sekitar 17 atau 18, 180 M. Sisa uang ini kalau ini dikurangi 180, 0, 15, 7, 9, 8 tinggal 770, kemudian dipakai usaha. Ini dipakai untuk usaha. Yang harusnya dia memulai usaha dari 1 triliun tinggal 770 miliar. Kemudian dia beli alat, waktu nggak salah di Tanzil itu beli alat dari Cina ya, untuk pabrikannya itu sekitar 400 miliar ton. 400 miliar ini alat-alat dibeli dari Cina. Yang kemudian pada saat proses produksi nggak maksimal sehingga nggak mampu menutup cicilan uang 1 triliun ini. Karena kapasitasnya itu harusnya lebih, kan nggak mungkin dia harus begitu, kan ini untuk sebagian operasional kan. 100 miliar ini beri alat itu, seandainya nggak ada korupsi, nggak ada kong kali kong gini, mungkin dia bisa sampai up beli alat yang mungkin buatan Amerika atau apa, misalnya sampai 600-700 miliar yang bisa memproduksi hasil yang maksimal sehingga dia bisa menghasilkan benang. Akhirnya macet Pak kreditnya, melayu Pak, uangnya Pak. Sampai tulis Edi Tansil. Sampai sekarang nggak tahu itu sudah operasi, sudah masuk Indonesia lagi atau gimana wajahnya, ya. Jadi kayak apa nggak tahu. Kan boleh browsing. Edi Tansil. Ada ya? Ada ya? Ada Pak Eko. Ada. Berapa triliun itu dulu kreditnya? 1,3 Pak. 1,3. Saya tadi bilang 1,2. Tahun berapa ya tulis? Peristiwa itu. Lolos udah tahun 90-an ya Pak? Iya, zamannya Bapindo. Iya, Bang Bapindo kan? betul Pak. Iya. Sampai mati Derute di penjara. Gitu loh. Akhirnya ketangkap semua karena kredit macet.
Tapi editan saya sendiri sampai sekarang nggak ketangkep. Nggak ada. Ya kan? Nggak ketangkep. Ini cara bekerjanya. Dulu itu anak pejabat itu hanya dijadikan bemper, Pak. Jadi kalau sampai sekarang melihat anak-anak muda, anak pejabat, punya uang ratusan miliar, mainnya kayak gini, Pak. Kamu tahu sendiri kan, arek iki jek nomrek duit ratusan miliar. Aku gak ngomong sopo loh. Cara bekerjanya kayak gini. Tuh, di sampai jadi anak penggedenya Republik ini punya potensi buat uang seperti ini. Ya. Nah, gimana mau bersaing? Wong alat yang digunakan itu alat-alat yang tidak kompatibel, tidak kompeten dengan rencana awal kok. Gitu loh. Bayangin nih tahun 90 korupsi 1,3 triliun rek zaman sakmono. Dolar masih berapa itu? Dolar masih 3.300 kan nggak salah itu tahun 90-an itu. $1. Wah, uang besar itu. Nah, jadi ini kait-mengkait, saudara-saudara sekalian. Produktif, daya saing, kompetensi, dan etika usaha. Usaha sih bener. Jangan maling kayak gitu, proposal fiktif. Mau kredit fiktif, cuma fiktif gitu loh. Uang kita itu habis untuk kejahatan-kejahatan yang semacam ini. Ya. Terbangunnya kepercayaan atau amanah dari masyarakat luas. Kalau masyarakat itu negara yang harus trust, public trust. Nah, itu menarik itu, nulis tentang public trust itu. Ya. Itu gimana cara membangun public trust itu. Ya, kepercayaan publik itu. Bangun kepercayaan publik itu ya nanti bisa kamu kaitkan dengan apa? Public trust terhadap apa? Terhadap kebijakan apa? Itu sudah bisa jadi judul riset kan. Ya, teori-teori public trust itu penting itu ya. Kepercayaan publik itu negara loh, indikasinya apa, Pak? Ya lek sing salah dihukum gitu loh. Satu. Terus kalau punya kebijakan ya bisa diimplementasi dengan benar dan baik. 3, konsistensi. 4, komitmen. 5, peduli lah dan bangsanya ini. Gitu loh. Nah, itu muncul public trust. Nah, sekarang aja kan ada gerakan tidak bayar pajak. Coba bayang loh, Pak. Terus apa bendera apa? One Piece, Pak. Tanya Pak, ngikutin nggak ngikuti One Piece. Hari ini di One Piece itu ditulis oleh tim saya ya. Si Aki dan Nurul ya. Aki dan Nurul itu ya, One Piece. Itu tim saya di ILG. One Piece. Ya, komik tapi sebetulnya itu kan konsep sindiran kayak zaman dahulu kala ya. Ya, kayak Wong Surabaya buku Panomai Doro, melok londo kok tambah soro kan gitu. Dulu itu sindiran-sindiran kayak gitu gitu. Gitu ya. Jangan sampai dirubah loh. Oo-an loh ya. Buku Panomai Doro melok kok tambah soro gak boleh loh, hati-hati kamu ya. Ya, dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya yaitu kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan berimbang ya. Nah, ini ya konsekuensi ini tadi ya, just sedikit tadi ya, harus diantisipasi ya. Harusnya dengan bergabung Indonesia itu G20 rek, macam-macam. Kalau satunya ratusan, 200 lebih negara kita masuk G20. Ya masuk toh ya. Kan misalnya ini, saya sebenarnya kelihatan elit ya masuk misalnya ke sekolah elit misalnya ke
eh, MIT. Kan banyak. Nah kita kalau MIT enggak ya. Harvard ada. Ya, alumni Harvard malah jadi tersangka. Malah jadi terpidana. Lembong itu kan alumni Harvard. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Harvard itu duduk UT. Duduk terbuka Harvard. Malah jadi itu. Bos pusing ya Indonesia Raya ini. 2029 tunggu CES. Aduh. Oke, baik ya. Nah, ini yang sekarang sedang dikerjakan ya. Kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat itu pertama dalam kerja dan mengurangi hambatan dalam partisipasi angkatan kerja dengan bonus demografi kita dan gimana mau kerja, Pak? Gimana mau menciptakan 19 juta tenaga kerja? Balik mana merunerek Pak Eko ini? Coba kapan hari itu mana di Cianjur ya? Dicari 50 pegawai kayak minimarket dia. 50 toh. Yang lama, Masya Allah. Gitu loh. Ini apa ini? Nah, ini sebentar lagi gudang garam bikin kejutan ya. Gudang garam ini, gudang garam ini ya. Itu pegawainya puluhan ribu ya. Kalau 40-50 ribu berhenti. Berapa ekonomi yang stuck berhenti? Berapa yang jual? Saya tahu kalau buyaran pabrik itu yang orang jual apa itu pakaian, makanan di sepanjang jalan apa itu di Kediri itu kalau saya lewat. Iya kan? Orang-orang kan kadang-kadang di pabrik-pabrik itu kan pulang yang mama itu kan sambil belanja. Kalau pabrik rokok ini kan banyak kan perempuan ya, sambil belanja untuk masak ya. Terus pernak-pernik dan sebagainya. Turun transportasi angkutannya. Turun pokok orang kalau punya uang kan cenderung belanja ya. Wih, ngeri Pak, iya Pak. Ngeri Pak, iya Pak. Gitu ya. Nah, ini harus dicari. Dulu waktu Sritek Kukut itu kan si mantan wamen si Noel. Wah, tidak bakalan Sritek tutup. Tutup temenannya. Sampai tinggi dari masuk penjara. Ngedabur sampai. Makanya ini nggak berani keluar-keluar ini. Ini kalau gudang garam ada yang berani jamin. Wah, mana ada orang mau bunuh diri, Pak? Nggak ada, Pak. Gini, Pak. Nah, makanya waktu itu harus dipikirkan. Nah, saya mencari ya pabrik rokok di Jepang ada nggak? Emang di Amerika ada Marlboro, pabrik Marlboro. Ya gitu. Marlboro kan Amerika. Tapi kan nggak pernah ada pabriknya. Yang ada cuma gambarnya kuda, tok. Kalau di Indonesia kan iklan rokok selera para pemberani. Wih, hari ini nggak ngerokok, selera para pemberani. Dan ditingkatkan sekarang dari rokok ke vape. Makanya Singapura luar biasa beraninya. Apa? Vape itu dianggap sama seperti narkoba. Maka orang nge-vape itu dilarang. Nah, di Indonesia, waduh, gak nge-vape tok lem barang ini digawe, ngelem. Semangat yuk Indonesia yes, semua orang di kembali. Semangat Indonesia itu. Untung gak hidup sama Israel Indonesia ini. So, dekat Israel, mata Israel itu. Ya. Dua, mendorong pembiayaan swasta atas investasi jangka panjang dengan mengurangi hambatan dari sisi regulasi. Ya. KBBU ya, apa ini kerja sama dunia bisnis dan usaha dengan pemerintah ya, KBBU ya. Pemerintah dan dunia usaha itu harus ditingkatkan. Ini nggak bisa
Surabaya aja Pak Erik utang kan ya, bagus lah ya. Saya termasuk pendukung rejim utang sebetulnya saya itu. Asal kan itu ya. Asal digunakan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Utang itu penting deh. ASN gak utang, gak iso tuku apa-apa sebenarnya. Bukan itu, konteksnya nggak personal, tapi konteks Indonesia ya. Konteks Indonesia ini nggak bisa sama utang. Jadi situasinya memaksa kita masih utang. Kecuali kita nanti betul-betul, karena meskipun saya yang jadi presidennya, ya, kan nggak bisa saya itu nutup defisit 900 triliun itu tambah utang. Kecuali ada keberanian moratorium, berhenti semua. Pejabat selama 1 tahun hanya digaji pokok, nggak ada tunjangan. Mungkin suaminya bisa, istrinya, apa sampean iso mulai iso turu bandalan gobis sampean mulai-mulai gak tunjangan. Enggak, turu pasar sampean. Nah, tapi kalau itu berani, moratorium, tidak ada tunjangan jabatan selama 1 tahun nih. Jabatan wis, aku ndukung aku. Tak dodol kopi aja, tadi mari ngajar ini dodol kopi aku, gak apa-apa. Namanya saya jual kopi ya. Apa wis? Ayo, berani enggak? Supaya gak kebeban utang, Pak. Gitu loh. Nah, komisaris bayaran nih, gak masuk akal ikan. Apa ini namanya? Tantiemnya itu loh. Masuk. Setahun 5 menit kerja rapat sebulan sekali. Gila, gila. Ini piopo Indonesia ini ya. 3, mengurangi hambatan perdagangan dan pengembangan rantai nilai. Jadi ya ini kalau istilah dulu Rusia namanya uh, glasnost. Ya, itu uh, deregulasi dan debirokratisasi. Ya. Jadi mata rantai ini kan yang ya sama lah dari petani sampai beli beras ke toko-toko pasar modern itu berapa itu mata rantainya? Ya kan? Dari petani ke seleb, dari seleb ke pedagang, pedagang besar. Pedagang besar ini masalah punya storage, kemudian dia diam nggak kulaan. Jadi di musim panen dia nggak kulaan tapi dia tetap bisa suplai ke retail gitu loh. Sehingga petani setiap panen mesti harganya turun. Makanya kalau betul-betul polisi ini mau operasi pasar ya, storage yang dimiliki pedagang besar ya operasi lah. Karena dia itu kan cuma 3 bulanan kan, 3,5 bulan kan panen padi itu. Jadi dia melepas beras yang di gudang itu saat panen. Dia nggak kulaan. Nah petani kan uang harus muter Pak. Harga makanya petani beras mesti sambat. Setiap panen raya jatuh. Gitu loh. Ini yang unik ya, yang mungkin perlu dipelajari. Barang kalau ciptaannya alam, tambah banyak itu tambah murah. Tapi barang ciptaannya manusia, tambah banyak, tambah mahal. Kok bisa baik? Sampai kalau musim rambutan tambah murah atau tambah murah kan ya? Musim apukat, musim durian, musim pasti alam itu. Tapi sampai lihat sepeda motor lah begitu banyak, tiap tahun itu ada kan. Tambah mahal atau tambah murah? Mahal. Semua buatan manusia itu tambah banyak, tambah mahal. Buatan alam tambah banyak, itu tambah murah. Makanya supaya nggak murah, harusnya berkembanglah agrobisnis. Gitu loh. Dikembangkan turunannya. Sampai kalau punya panen mangga, ya dodol mangga. Diolah menjadi mangga kaleng, manisan, atau sirup mangga, dan gitu loh. Harganya kan jadi berubah. Jadi harus dari bahan mentah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi. Mentah ke baku ke jadi. Kita kan enggak, Pak. Berapa tahun sih, Pak, namanya mangga itu di Indonesia? Kan tetap, Pak.
Kan nggak ada. Saya pergi ke Arab Saudi. Arab Saudi bingung, Pak. Ya ya enggak bermaksud apa-apa ini ya. Berkali saya pergi ke Tanah Suci ya. Iku kok rasanya harganya buah itu nang rial sama, rial. Jus itu mangga itu 2 rial ya. Cuma kalau dikuruskan ke uang rupiah naik, Pak. Tapi kalau harganya sana itu konstan. Puluhan tahun, Pak, belasan tahun harganya itu konstan. Berarti kan terjaga pasar itu. Pasar buah terjaga, semua terbuat. Sehingga mata uangnya itu stabil. Balance. Kita ini. Nah, ini loh. Dulu beli kerupuk itu, Rek. Kerupuk itu ya. Saya kan orang lahir tahun 65 ya. Kerupuk itu tahun 70-an. Itu 1 sen. 1 sen. 1 sen itu 1 rupiah. Kerupuk gede. Saya ini biro ya. Kerupuk gede sama ini. Saya ya. Berarti kan 1000%. Ukurannya gitu aja. Nah, dulu harga tahun 80-an harga beras saya masih ingat masih 50 rupiah kok. Sorry tahun 70-an. Kalau itu sudah mulai 400-500 tahun 80 awal 80 rupiah. Ya. Gaji bapak saya itu tahun 19 ribu per bulan. Ya bisa menghidupi 4 anaknya itu. Ya, saya ini zaman kalau gaji 2 juta aja punya 5 anak. Apa gak cacingan anak sampean ini? Cacingan kan? Iya kan? Mau makan apa dengan 2 juta? UMR kan? Kalau sampean tinggal di Blitar, berapa UMR-nya? 2 2 juta, juta. 1,9 ya? Tidak, Mas? 2 juta, Pak. 2 juta, betul lah. Terus ya apa? UMR 2 juta. Punya 1 istri, 2 anak, plus mertua. Nunut pisan. Lorong-loron pisan mertua nih. Mes lengkap. Tapi ya hidup. Cuma yang ngono, Pak. Melaku itu miring gitu. Jalan ini gak sok lurus. Melayu gak sok banter. Kalau lari ya klocak-klocak kan banyu digelonggong. Mbak wong tuane. Saya ngombe sing akeh. Ya, mesti sop. Ya, bikin itu sop, soto. Gak perlu dagingnya, yang penting aroma dagingnya. Yang sehat itu kaldunya. Ini dibujuki tok mbak wong tuane. Ya. Nah, itu kiatnya orang kepepet. Ya. Itu dari mata rantai. 4, meningkatkan kompetensi guna mendukung produktivitas dan inovasi dengan berbagai macam regulasi. Ya. Kompetensi. Nanti ini ada masanya kita belajar tentang teori kompetensi Spencer and Spencer ya. Spencer. Nanti akan saya jelaskan. Yang keempat, kebijakan mendorong daya saing ekonomi. Ya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Memperkuat ketahanan dan kemandirian energi tadi, pangan, kebijakan industri di berbagai sektor, termasuk di bidang agrobisnis, pertanian pun harus. Industri ini memasalkan produk, ya konsep pengertiannya, ya memasalkan massal, itu produk massal. Kalau teorinya Rusto itu di level kelima, mass consumption, ya, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik. Saya yang mesti enggak jelek juga. Di Pak Jokowi itu salah satu yang cukup bagus pembangunan infrastruktur ini. Meskipun ya hutan. Ya. Tol itu kan bukan barang publik kan. Nah, barang publik itu kan kalau kamu dapat, kamu bisa mainkan tanpa bayar. Pak Harto itu bapak pembangunan karena dia membangun jalan sekian ribu kilo, bukan tol. Betul lah. Jadi kalau cuma tetap penting, tol itu penting karena untuk efisiensi distribusi kan, ingat aktivitas ekonomi ya, produksi, konsumsi, distribusi dan alokasi penting. Cuma nggak bisa disebut itu prestasi karena itu barang privat. Kuasi privat, gitu ya, kuasi. Karena untuk mengaksesnya kan harus ada kontrapretasi, bayar lagi ya. Serta kebijakan penguatan sektor keuangan, ya. Ya berapapun dana yang dibutuhkan selalu ada. Nah ini pentingnya kerjasama dengan global itu, supporting ini. Kalau nggak ada cadangan uang ini gimana? Makanya
utang itu posisinya hanya sebagai cadangan, tidak boleh digunakan kalau nggak betul-betul kepepet, gitu loh. Maka utang nggak boleh untuk konsumsi, utang harus jangan sampai utang dipakai untuk makan siang gratis, entar ya. Utang ini harus untuk pabrikan, kan gitu ya. Nggak boleh dipakai kalau tidak mempunyai nilai investasi yang balik. Nah, gitu 5 kebijakan persaingan usaha yang sehat tadi sudah saya jelaskan karena konsep ekonomi di Indonesia itu tidak boleh ada monopoli. Terakhir, terima kasih. Semakin ini, seteng ini, asola tu khairum kuliah. Nah, sholat lebih baik. Oke, saya kira untuk pertanyaan insya Allah minggu depannya. Nanti sebelum ganti dosen ya, kita perlu offline ya. Perlu ketemu, perlu banyak hal. Nanti kalau offline bisa kuliah, bisa sampai sholat, habis sholat kita bisa masuk lagi, bisa ngopi, bisa apa gitu ya. Kayak enak ya. Kak, lekon gak nggo kopi, tak tukok ngopi, tak kamen ngopi aku tuh kopi akeh. Ya, loh, yang ngopi, yang ngeteh. Pokoknya yang penting buat nyaman. Ya, Siap, itu ya. Nanti sebelum ganti dosen. Hmm. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih, tetap sehat untuk semuanya ya. Jangan pernah berputus asa. Hidup itu adalah apa ya, tantangan. Kita hadapi tantangan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Pak Pak Eko. Eko. Pak Eko. Ada. Sama mie ayam, Mbak. Masuk. Waduh. Terima kasih, Pak. Yuk.